Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Bidang kajian psikologi lainnya yaitu psikologi militer. Coba kita bahas tentang apa sih psikologi militer itu. Nah, ngobrolin soal psikologi militer, military psychology is a specialization within psychology that apply psychological science ya guys ya di sini. Psychological science nih to promote the readiness of military member, organization, and operation. Menggunakan pengetahuan psikologi untuk mempersiapkan anggota militer, organisasi militer, dan operasi militer. Okay. Military psychologists provide support to the military in many ways, including through direct clinical care. Ya, karena biasanya yang perang suka ada PTSD dan ini dibutuhin banget gitu. Post traumatic stress disorder setelah perang tuh kayak ketakutan ngedenger suara-suara pistol terutama gitu kan, atau yang umum tuh takut keramaian gitu karena di perang tuh kan kalau misalnya nggak kamu ngebunuh ya kamu dibunuh gitu. Nah, si takutnya itu frame takut terus frame dimana kalau nggak ngebunuh dibunuh itu bisa kebawa ke kehidupan sehari-hari setelah perang. Makanya ada yang namanya PTSD gitu. Nah, terus ada consultation to military commanders. Oke. Okay. Terus teaching other and supporting military training. Oh ya, ini juga bisa, bener. Terus and through research relevant to military operation and personnel. Jadi di sini ada layanan psikologi klinisnya untuk anggota militer ya. Terus di sini ada konsultasi untuk para pemimpin. Para pemimpin itu biasanya kan kalau misalnya mau operasi gitu kan, mau ngerjain kerjaan atau misalnya mau misi itu kan dipilihin tuh orang-orangnya. Oh, ini sih cocoknya buat ini, nanti digabungnya sama ini nanti harus ngerjain ini dan segala macam. From the psychological perspective, military psychology ngebantu banget dan memang aku bisa ngelihat peran itu gitu. Terus psikologi juga bisa di sisi trainingnya nih, supporting military training. Kayak misalnya naikin mental atau misalnya hal-hal yang kayak apa namanya? Poin-poin di mana kerentanan-kerentanan psikologis itu perlu diperkuat. Kayak misalnya resiliensi, terus kemampuan bertahan di bawah tekanan, terus dan hal-hal lain kayak misalnya masuk jebakan musuh, terus udah gitu ditahan, disiksa. Nah, proses penyiksaan buat sampai nggak keluar informasi itu kayak gimana, dan hal-hal lain yang pada akhirnya memang psikologi bisa berperan untuk memperkuat sisi pelatihan-pelatihan tentaranya gitu. Termasuk juga research relevant to military operation and personnel. Jadi biasanya memang karena ilmu psikologi berkaitan sama manusia, jadi memang gimana ya aku bilangnya? Kebanyakan butuh sudut pandang psikologi sebelum misalnya menjalankan misi dan sebelum menyusun tim atau misalnya nanti ada promosi, ada misalnya demosi, ada misalnya apapun itu gitu kan yang berkaitan sama si personalnya gitu. Bukan personal sih, lebih kayak anggota militernya. Oke, jadi kalau misalnya aku bisa lihat fokusnya fokusnya ini mempersiapkan mempersiapkan kesiapan tentara gitu ya. Ya kan? Nah, di sini the readiness of military member, organization and operation. Berarti di sini ada tentara, ada organisasi tentara, organisasi ketentaraan, dan satu lagi adalah misi. Gitu. Misi militer.
Jadi fokusnya atau spesialisasinya adalah di 3 hal ini nih. Kesiapan ini, kesiapan tentara, kesiapan organisasi ketentaraan, dan misi militer. Kajiannya atau bantuannya itu ada di beberapa nih, kayak direct clinical care, layanan psikologi klinis, terus setelah itu military konsultasi militer, terus setelah itu ada lagi di sini ya untuk training, military training, pelatihan militer gitu ya. Terus habis ini researchnya ada 2 nih, ada operation atau misi, sama ada SDM. SDM sih kemiliterannya itu sendiri. Jadi ini buat kamu yang tertarik buat masuk dunia militer dan juga pengen belajar psikologi, kayaknya bidang kajian psikologi ini cocok banget buat kamu. Jadi pastiin kalau kamu mau masuk militer dan belajar psikologi, kamu tahu bahwa di militer tuh butuh juga orang psikologi, butuh juga psikolog yang kerjanya kurang lebih kayak gini gitu ya. Oke, coba apa yang kamu pelajari dari video ini? Kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.